Ini jurnal yang saya ambil dari Digestive Surgery tahun 2019. Tipe artikelnya Systematic Review dan Meta-Analysis. Sebagai introduction, jadi postoperative ileus ini merupakan bowel paralysis yang diobservasi pada periode postoperatif setelah dilakukan abdominal surgery. Abdominal surgery di sini yang surgery yang sifatnya open. Kemudian insidensinya sendiri ini lumayan banyak, yaitu sekitar 10-30%. Postoperatif delay recovery pada motilitas gastrointestinal ini seringkali memang bisa sembuh sendiri, namun dengan adanya gangguan motilitas ini bisa memperpanjang length of stay di rumah sakit. Izin dokter, sebentar dokter. Kami slideshow dokter. Nah, di Amerika sendiri, gangguan motilitas usus ini bisa menghabiskan sekitar 750 juta US dollar per tahun, karena per orangnya itu bisa menghabiskan sekitar 4.000 sampai 9.000 US dollar akibat adanya length of stay di rumah sakit. Adanya gangguan motilitas ini bisa memperpanjang waktu rawat di rumah sakit sampai 3 hari. Nah, pada studi ini itu dicari terkait dengan penggunaan kopi untuk meningkatkan recovery daripada periode postoperatif dengan melakukan systematic review pada beberapa literatur. Nah, sumber datanya sendiri ini dari PubMed, kemudian Scopus, dan juga Cochrane. Itu dilakukan control trial, kemudian datanya itu diambil sampai 20 Desember 2017. Kemudian dilakukan searching dengan keyword kopi atau kafein, ataupun bowel paralysis, recovery, dan paralytic ileus dan ileus. Nah, studi selection kriterianya sendiri pemberian kopi postoperatif ini untuk meningkatkan recovery postoperatif. Ini termasuk yang dilakukan review. Nah, untuk yang pada hewan ini dieksklusi, kemudian penggunaan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, Italia, dan juga Yunani. Nah, ini sebagai definisi estimate blood loss, yaitu kehilangan darah selama prosedur operasi. Nah, ini biasanya bisa dilihat dari catatan operasinya maupun dari catatan anestesi. Kemudian komplikasinya sendiri ini berkaitan dengan pemberian kopi. Ini memiliki spesifik kriteria. Nanti bisa kita lihat di tabelnya komplikasi yang mungkin muncul. Kemudian ada kriteria yang dieksklusi, terutama yang melibatkan komplikasi yang besar, seperti anastomotic leakage ataupun pasien-pasien yang sampai komplikasi meninggal. Nah, adapun hasilnya, jadi ada 4 studi yang masuk ke kriteria inklusi. Kemudian dilakukan meta-analisis dari total 341 pasien. Ternyata pemberian kopi postoperatif ini cukup signifikan untuk menurunkan waktu first bowel movement. Jadi pergerakan usus pertamanya itu dia bisa lebih cepat dengan dilakukan pemberian kopi. Kemudian waktu untuk flatus juga bisa lebih cepat dibanding dengan tidak diberikan kopi, dan juga waktu toleransi terhadap diet makanan padat juga bisa lebih cepat. Kemudian ini ada tabel di mana alur studi yang dilakukan. Ini kita lacak dari PubMed, kemudian
Scopus dilakukan kontrol trial, kemudian didapatkan ada 1.206 studi yang dieksklusi yang dirasakan tidak relevan. Nah, kemudian artikel itu diseleksi lagi melalui screening dari segi judul maupun dari abstraknya, kemudian didapatkan 4 artikel yang qualify untuk masuk ke kriteria inklusi. Adapun karakteristik dari studi yang dilakukan, ini bisa kita lihat dari segi usia pasien itu rata-rata ada di 56,6 tahun, ya, baik kelompok studi maupun kelompok kontrol. Kemudian tipe operasinya sendiri, ada beberapa tipe operasi. Untuk yang studi yang dari Turki, ini ada histerektomi. Histerektomi ini rata-rata di usia 58 tahun. Kemudian omentektomi, kemudian ada peritonektomi, dan juga appendektomi. Kemudian ada juga yang riwayat sebelumnya sudah pernah operasi, ini ada 11 untuk kelompok studi, dan untuk kelompok kontrol ada 9. Untuk lamanya operasi sendiri, rata-rata 200,5 menit. Kemudian untuk estimate blood loss-nya, untuk yang penelitian di Turki ini belum diketahui atau tidak disebutkan, not mentioned. Kemudian untuk blood transfusinya sendiri, untuk kelompok studinya ada 4, sementara kelompok kontrolnya 5. Nah, kemudian untuk penelitian di Dulkas, ini rata-rata usia pasiennya ini di 67,3 tahun. Untuk tipe operasinya sendiri ini ada macam-macam, ada anterior rectal resection, left hemicolectomy, dan sigmoidectomy. Kemudian untuk durasi operasinya dia rata-rata di 102 menit, yang lain-lainnya ini tidak disebutkan. Kemudian untuk di PIRIC sendiri, rata-rata usianya di 63,6 tahun, dengan berbagai tipe operasi seperti anterior rectal resection, kemudian left hemicolectomy, right hemicolectomy, dan sigmoidectomy. Durasi operasinya sendiri ini rata-rata di 139,3 menit. Kemudian untuk Muller, ini usia pasiennya rata-rata di 62 tahun. Tipe operasinya sendiri ada ileocecal resection, left hemicolectomy, right hemicolectomy, dan sigmoidectomy. Durasi operasi rata-rata di 173 menit. Kemudian estimate blood loss-nya ini disebutkan sekitar 150 mili. Nah, ini untuk waktu pergerakan usus pertama kalinya, kita bandingkan antara kelompok yang diberikan kopi maupun kelompok kontrol. Ini rata-rata 35,6 hours atau jam. Kemudian waktu toleransi terhadap makanan padatnya ini 3,5 jam. Kemudian waktu untuk pelatusnya sendiri 29,7 jam. Waktu untuk defekasinya 42 jam. Untuk penggunaan laksatif ini tidak disebutkan. Kemudian untuk penggunaan reinsersi dari nasogastric tube ini ada 2 dari 58, sementara kelompok kontrolnya ada 9 dari 56. Kemudian loss-nya atau length of stay di rumah sakitnya ini nambah 6,1 hari, sementara kelompok kontrol ini nambah 7,4 hari. Sedangkan penelitian di Dulkas, ini rata-rata setelah operasi, pergerakan usus dirasakan setelah 3,75 jam pada kelompok yang diberikan kopi, sementara yang tidak diberikan kopi atau kontrol ini 3 jam. Kemudian waktu toleransi terhadap makanan padatnya rata-rata di 2,6 jam untuk kelompok yang diberikan kopi, sementara untuk yang kelompok yang kontrol ini 1,85 jam. Sedangkan waktu untuk pelatusnya sendiri pada kelompok yang diberikan kopi ini 1,57 jam, kelompok kontrol ini 1,47 jam. Yang lainnya waktu defekasi, waktu laktatif ini tidak disebutkan. Kemudian reinsersi nasogastric tube pada kelompok yang diberikan kopi ditemukan ada 2 dari 30, sementara yang kelompok kontrol ini 1 dari 30. Komplikasinya sendiri ditemukan 1 dari 30, sedangkan kelompok kontrol ada 2 dari 30. Kemudian penelitian dari PIRIC ini untuk time of first bowel tidak disebutkan, time of tolerance
obsolete food juga tidak disebutkan, waktu pelatus juga tidak disebutkan, tapi waktu untuk pertama kali defekasi itu disebutkan rata-rata di 80,9 jam untuk kelompok yang diberikan kopi, sedangkan kelompok yang tidak diberikan kopi atau kontrol itu 96,2 jam. Untuk penggunaan laksatifnya sendiri ditemukan ada 13 dari 28, sedangkan kelompok kontrol ada 12 dari 30. Untuk penggunaan nasogastrik reinsersinya sendiri ditemukan ada 1 dari 28, sedangkan kelompok kontrol ini 0 dari 30. Kemudian komplikasi ditemukan pada kelompok yang diberikan kopi 4 dari 28, sedangkan kelompok yang kontrol itu ada 14 dari 30. Ada yang memerlukan reoperasi lagi, untuk kelompok yang diberikan kopi ini ada 1 dari 28, sedangkan yang kelompok kontrolnya ada 1 dari 30. Rata-rata loss-nya untuk yang kelompok yang diberikan kopi ini 8,6 hari, sedangkan yang kontrol ini 16,2 hari. Jadi perbedaannya cukup signifikan kalau di penelitian Pirik ini untuk secara loss-nya. Sehingga secara ekonomi ini tentu akan terjadi ketimpangan yang signifikan. Sedangkan penelitian Muller ini rata-rata pergerakan usus pertama itu dirasakan setelah 60,4 jam pada kelompok yang diberikan kopi, sedangkan yang tidak diberikan kopi atau kafein itu 74 jam. Untuk toleransi terhadap makanan padat pada kelompok yang diberikan kopi ini 49,2 jam, sedangkan yang kontrolnya ini 55,8 jam. Untuk waktu pelatusnya 40,6 jam, dibandingkan dengan yang kontrol ini 46,4 jam. Untuk defekasinya ini tidak disebutkan. Untuk penggunaan laksatif ada 13 dari 40, sedangkan dari kelompok kontrol ada 21 dari 39. Nah, insersi nasogastrik tube ditemukan ada 6 dari 40, sedangkan kelompok kontrol ada 10 dari 39. Untuk komplikasinya sendiri, pada kelompok yang diberikan kopi itu ditemukan komplikasi 8 dari 40, sedangkan kelompok kontrol itu ada 10 dari 39. Ada yang memerlukan reoperasi, untuk kelompok yang diberikan kopi itu 1 banding 40, sedangkan kelompok kontrol 4 dibanding 39. Untuk length of stay-nya sendiri, ini untuk yang diberikan kopi 10,8 hari, sedangkan yang kelompok kontrol ini 11,3 hari. Nah, artinya dari penelitian ini untuk penggunaan kopi secara komplikasi ini juga minimal, bahkan dia lebih bermanfaat untuk mengurangi waktu tinggal di rumah sakit. Dan dia juga bisa mempercepat pergerakan bising usus lebih dini. Nah, kemudian ini dikelompokkan lagi, ada beberapa yang menggunakan kopi plus laksatif, ada yang menggunakan nasogastrik tube, kemudian ada yang perlu dilakukan reoperasi, dan juga ada gambaran komplikasi. Ya. Tadi sudah kita bahas sebagian di tabel sebelumnya. Nah, ini sama, jadi sudah kita bahas di tabel sebelumnya. Jadi kesimpulannya, penggunaan kopi ini sangat bermanfaat ya untuk mencegah ileus postoperatif. Dia bisa meningkatkan waktu recovery setelah dilakukan abdominal surgery. Kemudian mekanisme kopinya sendiri, efeknya ini belum sepenuhnya diketahui, dan perlu studi dengan metodologi yang lebih baik lagi untuk bisa menggambarkan penggunaan kopi ini lebih spesifik, lebih bagus lagi. Karena dari studi ini tidak disebutkan dosis kopinya berapa, kemudian jenis kopinya berapa, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Sementara yang dapat saya sampaikan sekian. Apabila ada usul saran tambahan, dipersilakan. Ya, coba judulnya tadi apa, Mas? Judulnya. Siap, dokter. Izin efek kafein pada postoperatif ileus, dokter. Ya, oke, silakan. Kalau yang bertanya, kesempatan pertama pada residen, silakan. Yo.
Masa nggak ada yang tertarik? Rene, Dan bertanya Dok Yovan Dok. yo silakan. Ini untuk jurnal ini kan intinya adalah uh, ngopi pasca operasi ya Ya, Dok ya. Nah, itu kira-kira di situ disebutkan nggak Dok untuk jenis kopinya yang seperti apa, terus kemudian volumenya itu seperti apa, dan dari dokter sendiri ada perkiraan nggak kira-kira uh, apa mekanismenya itu seperti apa gitu? Kenapa dia bisa mempercepat peristaltik ususnya, kemudian mempercepat length of stay-nya juga. Itu kira-kira seperti apa, Dok? ya. Eh, Terus Mas, kemudian yang selanjutnya, eh, biasanya kan pasien sebelum operasi kan puasa ya. ya. Nah, itu kan nanti ketika langsung diberi kopi kan eh, mempertinggi asam lambung ya. Kira-kira dijelaskan juga nggak di situ, Dok? Efek dari pemberian kopi itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mekanisme aksi daripada kopi ini sendiri tadi sudah disampaikan, ini tidak sepenuhnya diketahui. Namun dari beberapa studi memang dari gambaran yang eh, kita bahas hari ini itu diketahui bahwa kopi ini memang eh, setelah dilakukan studi secara komplikasi apa yang diberikan pada pasien yang diberikan kopi dengan yang tidak diberikan kopi itu juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Malah yang diberikan kopi ini memiliki yang tadi length of stay-nya dia bisa lebih cepat, motilitas ususnya bisa lebih cepat, kemudian mempercepat platus dan lain sebagainya. Jadi secara mekanisme bagaimana efek kopi terhadap motilitas saluran cerna itu tidak diketahui sepenuhnya, Mas. Nah, kemudian tadi dosisnya juga tadi sudah saya sampaikan. Jadi penelitian ini masih belum komplit, belum bisa dikatakan qualify karena ini hanya studi berdasarkan literatur. Jadi memang perlu dilakukan studi eksperimental mungkin lebih pasnya untuk dilihat seberapa banyak dosis kalau kafeinnya berapa, dosisnya atau mungkin jenisnya, misalnya pakai kopi tertentu atau lain sebagainya. Jadi studi ini baru studi awal secara literatur, belum sampai ke studi eksperimental. Jadi pasien hanya dilihat dari beberapa literatur tadi yang termasuk ke dalam kriteria inklusi ternyata hanya 4 studi yang akhirnya dilihat. Dan tadi digambarkan dari studi-studi itu yang signifikan adalah penggunaan kopi ternyata memiliki manfaat diantaranya tadi mempercepat motilitas usus, mempercepat platus, mengurangi waktu rawat di rumah sakit. Nah, mungkin perlu kajian lebih lanjut, gimana kan sebelum sebelum operasi kan biasanya puasa, kemudian setelah operasi juga biasanya dipuasakan juga. Gimana dengan asam lambungnya? Nah, mungkin itu perlu dikaji lebih lanjut karena studi ini sendiri hanya baru sebatas pembahasan secara literatur. Sementara itu Mas yang bisa saya jawab, Mas. Mungkin nanti bisa dilengkapi dari dokter ini. Ya oke, gimana Dokter Johan? Atau ada yang lain yang menambahi? Kalau tidak ada, yang lain silakan bertanya lagi. Ya, ada yang sering minum kopi ini. Kalau sampai rumah, kalau habis operasi malah nggak minum kopi ya, minumnya dia spam mungkin ya. Ya oke. Begini, saya tanya, kenapa Anda kok milih judul seperti ini? Kenapa Mas? Kira-kira kenapa kok Anda tertarik tentang ini? Siap dokter. Saya mengambil judul ini karena kebetulan setiap saya observasi pasien yang post op, pasti yang selalu ditanyakan pertama, dok kapan saya bisa makan, kapan saya bisa minum.
Dan yang kita sampaikan biasanya nanti nunggu kentut dulu, nanti udah BAB belum, dan lain sebagainya dokter, yang terkait dengan kemampuan motilitas dari ususnya. Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi dokter, mulai dari operasinya sendiri, manipulasi operasinya, kemudian mungkin penggunaan anestesi, analgetik, opioid, kemudian juga mungkin ada proses inflamasi di situ, tiap orang mungkin beda-beda, sehingga saya tertarik kok bisa yang ini udah boleh minum, udah boleh makan, yang ini masih ditunda-tunda, bahkan ada yang kadang-kadang sampai NGT-nya hitam, mungkin itu dokter. Ya, jadi memang banyak kasus ya, jadi artinya setiap operasi itu yang apalagi operasi-operasi digestif yang kita khawatirkan kan adalah biasanya terjadinya paralitik ileus post-op, ya, baik itu kandungan, urologi, digestif dan sebagainya. Ilmu sekarang kan memakai ERAS ya, ERAS. Cuma ERAS itu kan juga harus komprehensif ya, mulai pre-op, durante op sampai pasca operasi, dan itu hanya untuk kasus-kasus yang memang bisa terkendali. Tapi memang banyak kasus-kasus yang memang banyak komorbid ya, sesuai dengan kondisi pada saat itu. Jadi memang tentang kapan mulai makan dan minum itu memang sebenarnya sangat variatif sekali ya. Masih banyak mungkin penelitian-penelitian yang harus dilakukan. Nah, pada 4 artikel ini kira-kira bagaimana ada dengan komorbid yang terjadi pada pasien-pasiennya? Mungkin bisa diterangkan. Ya dokter, kalau komorbid, kalau saya baca di artikelnya ini tidak ada perbedaan yang signifikan dokter, antara yang diberikan kopi dengan yang tidak diberikan kopi dokter. Artinya ini pada pasien-pasien yang tidak complicated ya? Siap, betul dokter. Ya, kalau tidak complicated pun mungkin nggak tahu apakah sebenarnya dikasih kopi apa tidak. Mungkin waktunya mungkin hampir sama, mungkin secara statistik tidak bermakna ya, tapi mungkin akan lebih bermanfaat kalau pada pasien-pasien yang mungkin mempunyai kondisi-kondisi yang lebih jelek gitu ya. Artinya bukan kondisi-kondisi operasi-operasi yang memang tidak punya komorbid yang berat ataupun tidak punya komplikasi yang berat. Misalnya pada pasien-pasien ileus gitu. Kalau pada pasien ini enggak ya kira-kira. Jadi Ya, pada pasien-pasien yang mungkin kemungkinan komplikasinya sedikit sekali ya. Yeah. Nah, mungkin kalau pada hewan gimana kira-kira? Kalau pada manusia kan untuk menentukan ini dikasih kopi dan tidak dan sebagainya itu kan mesti tetap ada perbedaan. Ya. Jadi apa kriteria mungkin yang inklusinya itu yang mungkin terlalu bervariatif ya Mas ya. Iya dokter. Kalau pada hewan itu dimasukkan ke kriteria eksklusi dokter dari penelitian ini. Nah, ya artinya kan ini banyak sekali sebenarnya variasi-variasi yang meskipun subjeknya hampir sama, tetapi kan tetap pada manusia kan tidak bisa betul-betul sama ya, kecuali memang tadi penelitian eksperimental tadi yang memang benar-benar kriteria inklusinya itu benar-benar di hampir sama begitu. Mungkin teorinya gimana kalau menurut Mas gimana teori? Ya, Teori tentang kopi ini. Ya dokter. Setahu saya kopi ini dia membantu mengaktifasi hormon adrenal dokter, sehingga mempercepat laju jantung, kemudian mengaktifkan saraf simpatis dokter. Kira-kira peluang penelitian untuk yang ini ada nggak? Misalnya penelitian pada hewan atau mungkin ini malah penelitian pada kerjasama dengan farmakologi ya nanti. Nah, Ya. Farmakologi klinik biasanya itu. Ya. Siapa dokter, tahu. bisa saja dokter. Iya, Mungkin makanya. tadi diperjelas maksudnya dosisnya berapa, kemudian jenisnya, sehingga bisa ditakar kalau misalnya itu
akan digunakan sebagai terapi tambahan mungkin suportif untuk mempercepat motilitas usus, dokter. Atau mungkin Anda tahu mungkin bedanya dengan kayak mungkin vitamin-vitamin neurotropik. Kadang-kadang pasien pasca operasi kita kasih seperti vitamin-vitamin yang untuk mempercepat gerakan usus tuh. Kira-kira hampir sama enggak itu? Atau mungkin ada jalan efek lain? Siap dokter, saya belum tahu dokter kali itu. Kalau di ini tidak disebutkan kenapa mekanismenya gitu, enggak di systematic review ini. Tidak ada dokter, tidak ada disebutkan. Dia di kesimpulannya hanya menyampaikan bahwa untuk kopi sendiri ini mekanisme aksinya seperti apa memang tidak sepenuhnya diketahui, dokter. Kalau mengenai jenis anestesinya disebutkan enggak di situ? Oh, ini memakai anestesi general atau mungkin anestesi apa, mungkin obatnya apa gitu, dianu enggak? Siap dokter. Ini masih general dokter. Jadi memang sekarang kan metodenya penggunaan anestesi dengan jalur sistem saraf perifer dokter. Itu lebih, kalau di penelitian ini lebih diutamakan karena itu tidak terlalu mengganggu di motilitas usus dokter. Kalau jenis obat anestesinya? Kalau jenis obat anestesinya tidak disebutkan dokter. Mungkin dia menyebabkan gerakan ususnya menjadi lemah dan sebagainya. Atau Ya. mungkin nanti kalau pada penelitian mungkin binatang itu kita kasih obat-obat apa namanya itu untuk biar ususnya dibuat paralitik ya, kemudian dikasih kopi. Nah, itu bisa itu. Kasih kopi dosis sekian A, B, C, D, nah, nanti kemudian ternyata mana yang lebih cepat. Nah, mungkin bisa aja itu. Jadi ususnya hewan coba dibuat paralitik dengan obat-obat anestesi. Kan itu bisa saja itu pengaruhnya karena pengaruh obat anestesi, bukan karena pengaruh dari operasinya. Ya toh? Siap. Kalau di jurnal di sini disampaikannya kemungkinannya seperti manipulasi operasinya, kemudian jenis operasinya apakah open atau laparoskopi, kemudian jenis analgetik opioidnya, kemudian proses inflamasi. Tapi dari semua itu katanya yang paling berperan ya proses inflamasinya, dokter. Ya, atau mungkin dibuat inflamasi, tapi inflamasi yang membuat usus menjadi paralitik gitu. Kan ini topiknya kan paralitik post operatif ya. Jadi artinya memang karena tidak ada tanda-tanda obstruksi sebelumnya operasi. Jadi ususnya memang harus benar-benar sehat gitu. Usus setelah, makanya ini kalau dilihat tadi jenis operasinya mungkin lebih bagus operasi-operasi yang tidak melibatkan usus. Apa ini jenis operasi yang ada di ini systematic review ini? Kalau di sini yaitu dokter tadi disebutkannya untuk meminimalisir gangguan motilitas ususnya, operasi yang dilakukan diprioritaskan sebisa mungkin pakai yang laparoskopik, dokter. Enggak, di sini disebutkan apa jenis-jenisnya? Ini kan bukan atau bukan eksperimental ataupun kita ngikuti, tapi kan retrospektif ini kalau nggak salah. Iya, betul. Siap, retrospektif. Nah, itu apa? Jenis-jenisnya yang terbanyak apa? Siap, apa kandungan, apa yang memang melibatkan usus, manipulasi usus? Kebanyakan yang manipulasi usus, dokter. Terutama kalau di sini yang operasi hemikolektomi, dokter. Hemikolektomi? Siap. Tapi tidak ada tanda-tanda ileus? Siap, dokter. Jadi mungkin nanti pasien dengan reseksi, dengan tidak pun mungkin bisa saja berbeda ya. Atau mungkin operasi kandungan yang hanya manipulasinya tidak ada, mungkin berbeda. Oke, ada pertanyaan lain kira-kira? Mungkin cukup menarik juga ini kalau mau ada yang membuat penelitian. Tidak, Dr. Nur. Yo, monggo, silakan. Ya. Kepada presentan mau nanyakan yang pertama ini
untuk penulisan ini memang reasonnya penelitian ini yang menurut saya agak kurang kuat ya. Tadi dikatakan tuh bagaimana kafein bekerja tadi belum begitu jelas. Mungkin kalau membuat tulisan sebaiknya itu harus dijelaskan. Soalnya misalnya kita ya berkaitan dengan mengunyah permen karet itu jelas ya, dia akan mengeluarkan enzimatik dan sebagainya. Nah, kafein ini mungkin bekerjanya bagaimana, mungkin bisa ada referensi atau apa yang bisa menjelaskan itu, sehingga bisa istilahnya dipertanggungjawabkan mekanisme kafeinnya itu, apakah ke peristaltiknya atau apa itu ya. Yang kedua saya komentari masalah penelitian ini homogenitasnya tadi sudah disampaikan Dr. Nur, apakah yang dengan pembiusan atau dengan regional anestesi tadi sudah disampaikan, tapi mungkin bisa lebih didetailkan di situ. Kemudian yang lainnya adalah kaitannya penilaian pasca operasi itu objektivitas dengan apa ya? Karena apakah dengan anamnese ataukah dengan ada instrumen yang dipakai di situ? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dulu ini pertanyaannya. Terima kasih. Siap, Dokter. Ya, monggo silakan. Siap, Dokter. Terima kasih. Kalau dari penelitian ini sendiri memang tadi ada kekurangan mungkin, Dokter. Dari segi mekanisme memang tadi disebutkan tidak sepenuhnya diketahui. Kemudian dari segi dosis segala macam juga tidak disebutkan. Ini hanya secara literatur dan itu pun dari beberapa literatur itu yang masuk ke kriteria inklusinya hanya 4 literatur. Padahal tadi literaturnya ada sekitar 1026 literatur, tapi yang masuk hanya 4. Mungkin ini pun masuk kekurangan juga, sehingga kurang komprehensif untuk 4 literatur, tapi dijadikan sebagai dasar acuan untuk sebuah penelitian. Untuk jenis-jenis anestesi dan lain sebagainya juga tidak disebutkan. Mungkin ini bisa menjadi acuan awal untuk dilakukan penelitian lanjutan, Dokter. Ya, untuk objektivitas penilaiannya dengan apa ya? Misalnya ini memastikan bahwa itu peran kafein atau lainnya. Memastikan tuh peristaltik sudah kelihatan dan sebagainya tadi. Siap, Dokter. Sementara yang dikaji hanya itu, Dokter, pergerakan motilitas, kemudian dia platusnya, kemudian apakah menggunakan laksatif atau tidak sebelumnya. Jadi hanya sebatas anamnesis dan pemeriksaan fisik, Dokter. Oke. Ya mungkin sekedar nganu aja tambahan ya. Saya pernah disuruh bimbing S2 keperawatan itu kita gunakan USG ya, itu perawat dari Banyumas sana. Jadi dengan USG di pasca operasi memang agak rumit ya. Jadi USG dan dia dengan untuk memastikan gerakannya ada atau tidak. Tapi tetap itu juga jadi subjektivitas dari peneliti kalau dia melakukan sendiri dibanding dengan dilakukan oleh peneliti yang lain atau asisten penelitian, mungkin ini akan membuat pengurangan dari bias itu sendiri. Ya mungkin komen saya itu, tapi tetap ini menjadi tambahan ilmu dan mungkin bisa dicoba juga. Kadang-kadang kita nggak boleh terlalu terpaku pada signifikansi penelitian, tapi bisa juga dipakai kepada pasien. Salah satu alternatif misalnya pasien dengan paralitik ya dicoba aja. Kalau enggak ya kita stop. Memang penelitian hal-hal seperti ini menjadi tambahan wawasan kita untuk bisa dilakukan penelitian ulang atau untuk penanganan pasien kita. Terima kasih, menurut saya bagus ini. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dokter. Oke, ya mungkin kalau pada pasien lolos komite enggak, kalau pasien seperti ini harus kita antara dibiarkan dengan dikasih kafein ya. Mungkin untuk tahap awal bisa aja memang harus tadi menentukan kira-kira pada hewan coba itu memang ada efeknya enggak. Nah, kalau nanti padu berefek mungkin baru bisa dilakukan fase selanjutnya gitu. Tapi kalau kafein kan tidak berbahaya ya, artinya kemungkinan bisa lolos ke selanjutnya itu kan tinggi sekali. Jadi, itu. Mungkin kalau ada yang tertarik silakan ya, nanti seperti tadi dikatakan Dr. Yuda, tapi harus ada kriteria yang jelas ya, nanti bisa dipersempit, umpamanya usus
ususnya hewan, kemudian paralitik, kemudian dikasih kafein dan tidak, kemudian kriteria nanti post-op-nya itu pasca pemberian itu harus jelas. Oh, ini kriterianya seperti ini ya. Mungkin harus statik dan sebagainya begitu. Ya, saya kira itu ada yang lain lagi. Silakan. Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian untuk Mas siapa ini, Encep Ivan Setiawan ya. Terima kasih atas presentasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang lain? Tidak ada. Satu saja ya. Mas, mungkin ini mau dilanjutkan oleh ada teman-teman dengan bedah mulut, mungkin nanti boleh saya pimpin Mas, kalau Mas Nur ada kegiatan nggak apa-apa. Oke, monggo silakan Dr. Yuda untuk menghandle selanjutnya acara ilmiah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.